akan datangnya nabi yang akan datang. Tapi karena mereka menolak, ya gitulah. Lah saya lagi nyari ini nih, ada yang jual ini enggak? Apa namanya, air jam-jam. Mau nyobain air jam-jam saya. Ada kayaknya itu. Bang Handi kayaknya bisa hubungi Bu Jenderal. Banyak di tempatnya beliau. Kalau di Tanah Abang itu bener enggak? Siapa? Itu. Beliau mau minum saya air mau zam-zam. nyicipin air jam-jam. Katanya Bisa itu kan ada. dari kakinya Nabi Ismail ya. Ada di rumahnya Iya, Pak Haji Santo betul. banyak. Di situ juga di rumah beliau. Itu sunahnya nanti Pak Arom kalau minum air zam-zam itu beda dengan minum air biasa ya. Kalau minum air biasa Rasulullah menganjurkan kita sambil duduk minum. Tapi kalau air zam-zam kita sambil berdiri, itu sunahnya seperti itu. Rasanya apa rasanya? Manis. Rasanya itu mengenyangkan. Beda dengan air biasa. Itu rasanya itu ya mengenyangkan Bukannya semua air bisa mengenyangkan ya kalau minumnya tidak. sebotol gitu. Hambar. Kalau air lain tuh hambar, Pak. Beda dengan zam-zam. Beda. Lebih segar mungkin ya. Iya. Saya dulu jangan banyak punya hanya satu kisahnya jerigen aja yang 10 tahu. liter itu, tapi habis untuk ngeruyah orang. Habis. Jadi kisahnya itu saya baca itu bahwa ketika dia pergi ya mau melahirkan ya. Jadi di bawah pohon kurma itu nggak ada air ya sama sekali ya. Jadi kakinya itu yang dihentakkan gitu kan ke tanah kan. Jadilah keluar air itu ya. Di kitab Kejadian itu ya. Di kejadian nggak ada kayaknya deh. Emang ada? Ada. Kejadian Ada. 21. Keluar air. Enggak sampai ke sana sih. Iya, Waktu enggak. masa pembuangan aja. Nggak ada Pembuangan, keluar iya. air. Iya. Pembuangan. Cuma itu. gini, Tapi Pak kan Pak Arum. Cuma ada lucunya di situ dalam kitab Kejadian itu. Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umur 86 tahun. Kejadian 16 ayat terakhir kan. Nah, kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Ketika Ismail dan Hagar diusir, itu Ishak sudah disapih, yaitu sekitar umur 2 tahun. Yang anehnya ketika Ismail dan Hagar diusir, kok Ismail masih bayi, ditaruh di pundak ibunya, lalu dibuang di bawah semak-semak. Nah, ini gimana gitu cerita ini? Umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya. Nah, ini ada cerita yang tidak konsisten menurut saya di situ. emang ada yang konsisten. Enggak. Udah. Itu cerita itu betul-betul waduh, parah itu. Jadi ingin membuktikan yang dikorbankan itu Ishak, tapi ceritanya jadi ngaco gitu. Tapi ngomong-ngomong, thank you Bang Andi, Bang Juma, Kian Santang sudah klarifikasi kemarin ya. Saya kepikiran soalnya kemarin itu, cuman ya udahlah, udah diklarifikasi aman. Jangan sampai naik lagi itu. Jangan sampai naik untuk dalam waktu dekat ini. 2 betina ini jangan sampai. Aku mati lagi nanti. Ini betina ini di atas nih. Itu pedagang semangka. Oh iya. Iya. Oh. Kau nggak lihat bibirnya itu. Itu kan habis makan semangka itu. Merona. Merah itu gara-gara makan semangka habis banyak itu. Enggak, aku enggak pecinta semangka. Tapi apa, Pak Arom? Coba kau kasih baik-baik edukasi sama si Karyana dengan si Derni, mana tuh jadi berjodoh samamu kan? Maksudmu? Loh, jomblo Horas maho. lah, ya kan? Ini kalau yang ini naik udahlah aku diem aja males. Oh ini ayahanda dia.
Kalau ini, alah, alah, alah. Tapi daripada nggak ada sih. Mau tanya, Ya silakanlah sama penjual semangka. kenapa Muhammad meniadakan hukum Taurat seperti Paulus ya? Mana ada? Mana datanya? Meniadakan mulutmu, muncungmu itu mana? Mana datanya? Kalau Muhammad itu kan bilang Mana unta itu- datanya? Mana datanya? Muhammad kan Mana, bilang unta tunjukin. itu halal. Data dulu, baru kau jelaskan. Itulah kebiasaanmu. Penjelasan dulu, baru datanya nggak tahu di mana. Jadi data dulu, baru penjelasan. Mana? Biar diskusinya enak. Iya, ini datanya. Mana? Mana datanya? Datanya itu hukum Islam itu kan unta itu halal kan? Betul nggak? Mana datanya? Mana datanya? Betul, Itu betul nggak? congormu Data yang itu ngomong. tertulis di Mana mana, datanya? di Tunjukin, Quran atau tunjukin. di hadis gitu loh. Ya ini Ngerti ya, nggak sih? abang-abang ini kan Aku aja muslim. bisanya. Aku aja Abang-abang bisanya. ini kan Kenapa? muslim kan? Aku aja Aku bisanya. tanya. Kenapa ya moncongmu Abu Isa? Kenapa moncongmu Abu Isa itu menghalalkan semua makanan? Kenapa ya? Padahal nggak semua makanan itu halal. Kenapa ya? Ini tanpa data ya aku ngomongnya. Kenapa ya? Kenapa moncongmu itu bisa begitu? Kenapa ya? Kenapa? Ini tanpa data. Enak kan kau kalau tanpa data? Cerocos aja. Ya kan sama aja. Ya kau Paulus setan kau meniadakan hukum ngomongin Taurat. Nabi Muhammad menghilangkan hukum Taurat tapi Nah, nggak memang berdata. betul, ya, Itu faktanya namanya betul itu namanya Faktanya narasi betul. liar kayak gitu. Mana datanya? Lu kan memang unta itu halal kan? Mana di Islam? datanya? Mana datanya? Itu datanya. Mana datanya? Lah itu datanya. Mana Quran surat berapa? Hadisnya nomor berapa? Lah abang ini kan Islam ya kan? Kan aku tanya. Iya. Betul nggak? Justru aku ku nanya nih tanya ke abang karena ini. gini, Bang Abu. Islam itu berdiri atas Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kau bilang seperti itu, aku kaget nih karena aku nggak pernah baca data itu. Nah, kalau kau punya Oke. datanya, tunjukkan coba. Ya, Oke, coba jadi- tunjukkan. Oke. Jadi dalam hukum Islam itu onta itu haram gitu ya? Tunjukkan datanya. Lah gimana? Longor. Bukan datanya. Itu bukan data, itu kesimpulanmu. Boleh tidak saya simpulkan Paulus itu menghalalkan perzinahan? Paulus menghalalkan perzinahan gimana? Menghalalkan perzinahan. Oh, Iya. gitu ya. Iyalah, Paulus menghalalkan perzinahan. Oh ya, aku baru tahu tuh bang. Nah iya, nggak perlu data. Nah gini, oke, Paulus kalau gitu. menghalalkan perzinahan. Oke bang, kalau gitu kalau onta itu halal, abang juga baru tahu. Bagi Islam memang halal. Ya, datamu Nah, mana? itu Datamu. dia. Datamu mana Datamu dulu? Tunjukin dulu. Onta Gitu loh. itu halal itu kan berarti dia meniadakan hukum Taurat. Oh, ini- Tidak ada bedanya sama Paulus. Dia ini gitu ya. Pak Sugi, dia ini ngomongin Pak Sugi, dia ngomong halal haram, padahal nggak tahu halal itu apa, haram itu apa. Bahkan mereka najis pun nggak tahu. Ngapain dibahas? Mana datamu? Oke, ku terima datamu. Coba jelaskan apa itu halal, apa itu haram. Halal itu makanan yang boleh dimakan sama Tuhan. Haram itu nggak boleh dimakan. Kan gitu. Kan? Botol kan? Ya udah apa? Ajarin. Tuhan makan sih. Makanan halal itu Nggak usah makanan yang diladenin, orang diperbolehkan. gila ini nggak tahu apa-apa kok naik diskusi. Alah, haram lo juga baru mualafnya juga lo. Kok aku lebih pintar darimu? Mana Haram. datamu? Lo tau nggak? Gue disunat lebih duluan daripada lo. Ah, nggak peduli, nggak peduli. Oh berarti Nggak kau peduli. tidak Gue menghargai disunat nggak pengorbanan berlaku. Yesus. Iya, Lo tuh nggak mualaf. berlaku Lo dia. tuh mualaf. Lo tuh nggak tahu apa-apa. Lo tuh mualaf. Kalau kamu sunat berarti kau nggak menghargai pengorbanan Yesus. Kau sia-sia, nggak bisa jadi Kristen kalau kau sunat. Oke, jadi kalau Kan gitu yang benar tolol yang mana? Yang benar yang mana Pak Emang- Sugi? Yang benar apa? Kau itu nggak bener, nggak ada benernya kau. Lo diam aja, mualaf lo nggak tahu apa-apa. Kau Lo nggak diam ada aja. benernya. Haram. Kau nggak ada benernya. Lo tuh nggak tahu Nggak ada apa-apa, nggak ada mualaf tuh nggak tahu benernya, apa-apa. Mas Aha, karena Asik, gini. mantap. Kenapa saya bilang nggak ada benernya? Di Kristen tuh sunat salah nggak sunat salah. Kalau nggak Iya. sunat kau dibantai. Kalau sunat Yesus Kristus nggak berguna bagimu. Ya udah, kalau gitu kalau menurut Bang Sugi yang benar di mana apa? Yang Nggak disunat ada yang atau bener di disunat? situ. Loh, nggak menurut Bang Sugi.
menurut saya Islam ya sunat kalau menurut Ya, sunat yang Islam. benar kan, ya udah. Nah, kalau menurut Kristen gimana? Sunat salah nggak sunat salah? Hah? Gini. Kejadian Ini. 14 ayat 17. Orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Galatia 5 ayat 6. Di situ kalau kamu bersunat Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Yang benar yang mana sekarang Oke, saya gini. tanya? Kalau orang Kristen yang betul-betul baca Alkitab ya, maka dia tahu kalau yang benar itu adalah sunat. Ah, Tapi berarti sunatnya- Paulus penipu. Oke, tunggu dulu. Tapi sunatnya bukan kayak orang Islam. Sunat yang kayak apa? Nah, sunat yang benar itu cuman yang dibuang itu cuman sedikit aja yang di depan aja. Kalau di Islam, Pantat kalau bolong itu. kalau di Itu Islam benar. sunatnya kayak mana? Lah kalau sunat Islam itu kan kulit yang menutupi kepalanya itu, glansa itu kan dibuang juga, kulitnya itu kan, dibuang juga kan itu. Ya sama aja lah. Enggak beda, Bang. Beda. Aduh, Pak. Si Mas Hadi sunatnya pakai gunting kuku. Pakai gunting kuku dia loh, nih. masalah. Apapun mau dibuang sedikit ataupun banyak, itu tetap namanya sunat. Ya. Nah, sementara di Kristen, menurut Paulus kalau kamu sunat, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Iya, Yang benar yang iya. mana? Yang Iya, tadi yang sunat atau tidak sunat nih? Kan tadi kan gue udah bilang Pak Sugi, orang Kristen yang betul-betul baca Alkitab, maka tahu yang benar itu disunat, tapi bukan kayak Islam sunatnya. Bukan masalah itu mau disunat seperti apapun, ya tetap aja ada yang melarang sunat, ada yang ada ayat yang mewajibkan sunat. Nah, iya, Mana yang benar? betul. Ya, kalau pribadi aku Bang Sugi. Oh, kalau bukan pribadi, menurutku- aku nggak mau bicara pribadimu. Ngapain Lah, aku yang Pak Sugi kita kan begini. bicarakan adalah Iya. kitabmu. Saya nggak bicara Iya. pribadimu. Iya betul, makanya di dalam kitab itu orang yang mengatakan sunat itu benar ada dalilnya. Yang mengatakan sunat itu tidak benar juga ada dalilnya gitu loh. Nah, makanya itu yang benar yang mana? Ya tadi kan aku udah bilang yang Itu benar kontradiksi itu. enggak? Udah. Antara wajib, ada yang mewajibkan, ada yang melarang. Itu kontradiksi enggak? Yang melarang siapa aku tanya? Yang melarang siapa? Paulus. Lah iya maka Nah. yang Paulus Nah iya, kamu yang disalib benar itu yang kan mana Paulus. ini? Yang benar yang mana? Yang perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Ya masa ya perkataan Tuhan dong. Masa Berarti Paulus perkataan itu kan Paulus dari Tuhan. salah. Berarti perkataan Paulus salah. Ya Bang Sugi ngerti sendiri itu. Nah, berarti di kitabmu ada perkataan yang salah. Ada perintah yang salah. Ya Paulus juga Iya, ada kudu. yang Iya, benar. kudu. Paulus ya dengerin dulu Pak Sugi. Paulus juga tuh ada benernya. Waktu Paulus bilang perempuan itu wajib berjilbab itu ada bener juga Paulus. Saya nggak membahas itu. Paulus melarang sunat. Itu yang kita bahas. Jangan melintir kemana-mana. Paulus melarang sunat. Tuhan menyuruh sunat. Ya, betul. Yang Paulus benar yang melarang. mana nih Dide ini? Karena kenapa ini saya pertanyakan? Karena ini di dalam kitab sucimu. Betul. Yang Paulus- namanya kitab suci itu tidak boleh ada pertentangan. Ya, satu sama lain harus sinkron. Nah ini kalau kitab suci ada pertentangan itu bukan kitab suci tapi kitab amburadul. Bikin orang bingung bagi orang yang mau berpikir. Nah Ya, sekarang kamu mengikut Paulus atau mengikut Tuhan? Ya walaupun amburadul kan masih tetap lebih tua daripada Quran, ya kan? Apa gunanya lebih tua kalau ampas? Apa gunanya lebih tua kalau Ya, ampas? lebih tua itu artinya kalau kita menggunakan akal itu lebih bisa dipercaya. Lebih Karena bisa dekat- dipercaya. Iya. Nah sekarang Karena mana lebih yang dekat kamu sahabat percaya? pertama. Oke, menurutmu lebih bisa dipercaya. Sekarang mana yang kamu percaya? Perkataan Tuhan atau perkataan Paulus? Nah menurut abang mana yang lebih tinggi? Lah. Aku tanya sama Mana? kamu dijawab. Ya, sekarang- Mana yang bisa kamu percaya? Perkataan Tuhan atau Paulus? Jawab dulu. Katanya Ya. yang lebih tua itu lebih bisa dipercaya. Nah Ya. sekarang mana yang kamu percaya? Perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Ya lebih perkataan Allah atau perkataan Muhammad yang lebih tinggi? Ini kok nggak mau jawab? Kok usir lo kamu? Iya. Gimana Ini sih, Bang? ini kenapa sih?
Perkataan Allah In, atau perkataan Muhammad? jawab yang dulu didengarkan? pertanyaan saya, jangan ganti Mana yang bertanya. lebih tinggi? Perkataan Allah Udah atau buang perkataan Bang Kian Muhammad yang lebih Santang. tinggi, Bang? Ini orang Gimana, apa? Bang? Sadar sebenarnya kitabnya itu amburadul sampah. Jadi dia ditanya nggak berani jawab. Dia katakan tadi yang lebih tua itu bisa dipercaya. Saya tanya, mana yang bisa dipercaya, perkataan Tuhan atau Paulus? Dia balik nanya ke saya. Koplak itu namanya. Bukan begitu cara diskusi. Mana perkataan Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Allah sinkron. Nggak saling bertentangan. Dua-duanya harus dipakai. Kalau perkataan Nabi Muhammad ada yang bertentangan dengan perkataan Allah, maka perkataan Allah yang kita pakai. Tapi percayalah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Allah. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, itu jelas hadis palsu, nggak bisa dipakai, itu di Islam. Kalau di kalian, berani kau katakan itu perkataan Paulus itu palsu, nggak berani kalian. Kalau kami berani, karena di dalam Islam memang mengenai informasi itu sangat detail. Makanya dikelompokkan nanti hadis itu ada hadis maudhu, hadis doib, hadis sahih, gitu loh. Itulah hebatnya Islam, nggak kayak kalian. Tulisan orang gila pun bisa jadi kitab suci kalau di kitab kalian itu. Beda di Islam. Udah jelas tertulis, kata Paulus, jika kau menyunatkan dirimu, sia-sia Yesus disalibkan. Jadi kau kalau menyunatkan diri sekaligus kau keresteng, ya gimana dong? Kontradiksi. Sambung kulupmu itu dengan bulu ayam, masaha. Percuma kau jadi keresteng. Ya, Yosua, selamat Tapi malam, itu Yosua. ini loh teman-teman sekalian, coba dibaca Roma 7. Di dalam diri Paulus itu memang ada dua yang bekerja. Antara kesadaran penuh sebagai hamba Allah, dan yang kedua adalah kesadaran dia melayani iblis. Itu ada itu. Di dalam Roma 7 data nomor 13 sampai data 25. Paulus sadar kok bahwa di dalam dirinya ada dua peran yang sedang berkecamuk. Yang pertama hukum Taurat, hukum Allah, hukum Tuhan. Yang kedua adalah iblis, hukum dosa. Ini kalau kita baca tuntas, sudah berapa kali ku baca itu jelas sekali bahwa Paulus ini memang berada pada dua posisi. Dia sadar kalau apa yang dikerjakannya itu adalah maksiat. Paulus sadar itu, bahwa apa yang dilakukan itu adalah pekerjaan iblis, seperti melarang bersunat, makan babi. Itu semua dia sadari kok. Coba dibaca itu pelan-pelan. Apa perlu saya bacakan lagi? Baca Bang. Nah, dirimu lah yang baca, karena kau yang pertama bilang dia nggak ngantuk. Coba dibaca dari 13. Coba dibaca. Berapa Bang? Ini kayak Oten juga, kayak pendeta ditanya Roma udah berapa 7 kali. Bang, saya tahu Roma 7. Roma 7 nomor 13 sampai nomor 25. Panjang kali Bang. Ya memang. Dari mulai? 13. Oke Bang. Waduh. Bikin makruh puasa. Jika demikian, perikopnya dibaca Bang? Nggak usah. Nggak usah. Jika demikian, adakah yang baik itu Coba perikopnya dibaca. Tadi enggak. Perjuangan Sekarang baca. Ah. perjuangan hukum Taurat dan dosa. Nah, ingat antara Taurat dengan Dan dosa. dosa, antara Elohim dengan iblis. Ah, Oke. Oke, udah baca. Paham berarti. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab
aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus, hai, tahuan deh. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Alamak. Terus. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum. Dalam hati nih, dalam hati. Tetapi di dalam anggota-anggota aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Alamak. Aku manusia celaka. Emang. Halus ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Diam. Berarti Gurunda dia itu dimainkan oleh iblis ya. Iya. Jadi perbuatan tubuh ngomongnya jangan boros-boros. Jadi perbuatan jasadnya Paulus, tubuhnya seperti ke Roma, ke gereja, kemana-mana saja, ya, yang mengajar kemudian orang-orang makan babi, tidak bersunat, itu bukan dari Elohim. Itu perjuangan, bukan perjuangan dari Elohim. Kalau perjuangan dari Elohim, jangan makan babi, sunatkanlah dirimu, peliharalah sabat. Tetapi faktanya dia melayani hukum dosa. Apa hukum dosa? Melanggar semua perintah Tuhan. Apa buah dari pekerjaan Paulus melayani hukum dosa? Islam atau Kristen buahnya? Karesteng Gurunda. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Ya, kita bahas Paulus. Apa gimana Bang? Juma. Biar enak lah. Bahas itu. Dua keadaan perjuangan hukum Taurat dan dosa yang ada pada satu pribadi manusia bernama Paulus itu. Saya tanya sama saudara. Jangan tanya dulu, kita mau bahas. Bukan. Kita bernarasi, habis itu kita tanggapi sama-sama. Ajakan Paulus untuk meninggalkan kuk penghambaan kepada Tuhan itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Paulus itu adalah nabi rasul kami. Ya. Iya, saya tidak tanya siapa dia. Siapa dia? Nah, takut kamu dia yang puasa atau aku yang puasa? Kok kamu yang kayak nutrisinya kurang ke otak? Kamu dengar sini, kita di sini cari kebenaran. Dengar. Kita cari ajakan Paulus untuk tidak menjadi hamba Tuhan. Katanya kita sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Jawab. Yang namanya Paulus mengatakan itu ajaran Tuhan. Yang sekarang ini kita nyari. Di mana Tuhan mengajarkan untuk meninggalkan Taurat? Di mana Tuhan mengajarkan meninggalkan Taurat? Iya, kita nyari di sini Paulus kan rasul ya. Kita nyari siapa yang urus. Dia duduk di tempat suci. Di mana Tuhan tadi Anda memfitnah bahwa ajakan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu adalah ajaran Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan agar kita meninggalkan hukum-hukumnya? Di mana itu? Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa meninggalkan hukum-hukum Taurat? Enggak ada itu. Yang ada itu adalah kamu itu sampai sekarang belum membuktikan bahwa Nabi kamu itu baca Galatia 5 nomor 1. Nabi-nabian. Kamu baca Galatia 5 nomor 1, Kolose 2 nomor 16. Sudah jelas. Itu bicara sendiri nih, setrika rusak peninggalan Belanda ya gini. Iya, kita gantian biar ya baca Galatia, coba kamu baca Galatia 5 nomor 1 coba.
Coba baca. Sekarang supaya gini, supaya kita saya baca, sungguh-sungguh kita akan gantian merdeka. ngomong, biar enak. Kristus telah memerdekakan kita. Ini yang Kristus yang memerdekakan Kristen ini Kristus siapa? Kristus lah, masa Kristus siapa? Di sini Ya kita Kristus gantian siapa ngomong, yang biar enak. memerdekakan Kristen? Iya, maksudnya kita kan di sini pengen jangan menang sendiri, maksudnya saya. Enggak, Gitu. tidak ada menang sendiri. Justru saya kasih ruang kepada kamu untuk menjelaskan. Kristus, Iya, maksudnya Kristus gini, mana biar orang itu yang dengar. memerdekakan Karena percuma Kristen aja kalau dari gini. kuk penghambaan. Kuk itu beban. Kristus mana yang membebaskan Kristen dari beban menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus mana itu? Iya. Kalau iblis kan iblis datang ke Adam, membebaskan Adam dari kuk penghambaan. Itu iblis. Jangan lagi kamu mau diatur oleh makanan ya. Adam, makan aja semua. Kalau perlu kau makan itu akarnya buah pohon pengetahuan pun makan. Jangan lagi kau mau dibebani dengan kuk penghambaan. Nah, ada lagi Kristus nih melalui nabinya bernama Paulus mengajarkan kepada kaumnya Roma Yunani agar mereka tidak lagi menghambakan diri. Iya, Kristus baik, mana itu makanya. yang mengajarkan Iya, manusia untuk makanya tidak di menghambakan situ. diri kepada Tuhan? Silakan. Iya, oke, baik ya. Makanya di situ jangan boros-boros ngomongnya, biar kita itu cari tahu apakah Paulus itu nabi sebenarnya atau ngaku-ngaku nabi atau punya kamu yang ngaku-ngaku nabi Sambalu, gitu. saya tidak tanya Gitu. itu. Saya tanya Bukan, Kristus makanya siapa itu yang kita datang cari. kepada Paulus, Iya, mengajarkan makanya itu yang Paulus kita cari. Biar sebagai terbongkar. rasul agar mengajak pengikutnya tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Itu Kristus Iya, siapa makanya itu? Makanya itu yang kita harus kaji. Bagaimana saksinya siapa biar kita tahu ada yang Alamak. ngaku-ngaku nggak coba. Kan gitu. Mau nggak gitu? Biar orang di bawah kan Kristus dengar. yang mana yang mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan? Iya, makanya itu aku Oh, iya. bilang gantian ngomong biar kita jelaskan sedetail. Setelah saya bertanya, Anda yang menjawab. Tapi ternyata setelah Anda ngomong, Anda nggak nyambung. Bukan gak nyambung. Kan kamu Kristus yang mengatakan mana bahwa Paulus yang itu seperti mengajarkan itu. meninggalkan penghambaan kepada Tuhan itu Kristus asli atau palsu? Iya, ya udah gantian ngomong biar saya jelaskan. Kemudian saya tanya lagi silakan. mirroring gitu. Enak kan? Mau nggak? Ya, silakan. Oke, baik ya. Kita di sini gantian ngomong biar enak. Di sini kan Abang Juma membahas tentang Paulus ya. Bahwa Iya. Paulus itu adalah rasul-rasulan atau ya menerima perintah dari Kristus yang palsu gitu. Dengar ya. Dengar kan nggak mau dengar ini. Takut ya. Karena aku menanya balik Apa dia yang mampus aku dia. pertanyakan samamu, saudaraku? Takut ya, karena kalau ditanya balik mampus dia. Serius kawan-kawan, dia nggak mau. Apaan sih? Oke, dia nggak mau gantian ngomong, dia nggak mau mirroring karena takut dia kalau ditanya balik langsung mampus dia. Apa ini? Ini Ya tunggu udah. dikasih roh begini jadinya. Inilah orang-orang yang suka besar ngomongnya saja tetapi tidak tahu apa-apa. Gini caranya ya. Coba kita gantian ngomong biar orang di bawah enak dengar, mau nggak? Saya minta. Nggak mau dia kalau kita saling gantian ngomong. Pertanyaannya Kristus mana? Iya, makanya aku kan mau jelaskan. Nggak lari ke Paulus. Kristus mana? Iya, makanya di situ saya akan tanyakan ya. Paulus Apa mengajarkan sih? sesuatu itu Asli. melalui Kristus itu. Jawab. Ya, Kristus itu artinya yang datang ke dalam Paulus. Dengar dulu. Kenapa aku jawab? Kristus kan tidak ada dua Kristus ya. Kristus itu adalah yang datang kepada Paulus. Ketika Paulus itu pergi ke Damsyik di perjalanan dia mendatangi Paulus di situ. Di situ banyak orang, saksinya ada. Nah, jawabannya itu sekarang di mana Tuhanmu mengatakan bahwa
Oh, berarti yang Kristus itu Dengar dulu, adalah dengar dulu. Paulus. Iya, iya, iya. Dengar dulu. Oh, Paulus Di mana Bang Simon. ayat? Iya, iya. Iya, Brody. Di mana ayat di dalam kitabmu? Di mana ayat di dalam kitabmu turunan Ismail itu dijadikan nabi, bukan dari Ishak dan Yakub? Bang Zuma udah dijawabnya bahwa yang Kristus itu adalah Paulus itu, bukan Yesus. Udah dijawabnya tadi itu. Iya, tunjukkan ayatnya dulu. Di mana ayat di dalam kitabmu ya bahwa Iya. turunan Ismail itu diangkatkan jadi nabi dan bukan dari Ishak dan Yakub, Ishak dan Yakub, tetapi dari keturunan Ismail yang dianggap jadi nabi. Di mana ayatnya? Kalau tidak ada berarti nabi-nabian. Oke, jawab dulu. Tunjukkan saya Oh, dulu di sini, Bang. nabi-nabian. Ya Allah. Ya, jangan banyak ngomong, tunjukkan. Jangan banyak ngomong, Bang. Saya di sini bukan banyak ngomong, tunjukkan aja langsung, Bang. Karena Paulus sudah jelas. Tunjukkan sekarang, Bang. Satu. Pertanyaanku tadi kok nggak jawab lu. Bang, jangan kemana-mana. Kamu kan hebat. Tunjukkan ayatnya di mana. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jawab. Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh ayatnya. Kau dengar kan? Apa, Bang? Biar saya baca di sini. Ayat berapa, surat berapa, biar saya baca. Di mana Rabbana Allah mengatakan bahwa Ismail itu Rabbana turunnya wa diangkat bu'ath jadi nabi. fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dah. Iya, Bang. Sebutkan suratnya, Bang, biar saya buka di sini karena saya kan nggak ngerti, Bang. Sebutkan Kamu suratnya. bertanya Al-Quran, bohong tidak ada saya, Bang. Sebutkan kapasitasmu suratnya ayat untuk berapa. menampung jawaban. Nah, inilah. Aduh, kenapa kau seperti ini, bro? Kau Di minta mana suratnya, mana, Bang? ayat. Saya bukakan dari sini karena HP-nya 2. Ya kan HP-nya 2, Bang. Udah siap, Bang. Mana suratnya mana, Bang? Biar saya bacakan, Bang. Mana? Bro, Surah Al-Baqarah ayat Surah berapa, ayat berapa, bro? 129. oke, Bang. Saya bacakan. Ya, ya. Oke, surah Al-Baqarah 129, baik. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngantuk jauh. Ini hadapi tupai pakai Roy ini. Belum Iya, keluar lagi. biar enak, Bang. Abang jawabkan pertanyaan saya puas. Eh. Aduh. Udah? Udah? Iya, ini aku buka ini, Bang. Jangan cepat-cepat, jangan boros-boros. Eh? Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan sih, kasihan. Wah, kasihan gimana, Mas? Justru aku yang kasihan Coba sama baca aja, kau. Bang. Allah. Baca aja, fokus. Baca. Allahu Akbar, Masya Iya, Allah. dengar ya. Aku bacakan ya Al-Baqarah Iya. 129 ya. Mm-mm. Ya. Iya. Ini ayat Al-Baqarah 129 biar orang di bawah dengar ya. Iya. Ya Tuhan kami, Iya. utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmat sunnah kepada Iya. mereka dan menyucikan mereka sehingga akulah yang memperkasai lagi maha bijaksana. Yang aku tanyakan gak nyambung, Bang. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Ismail itu turunannya dijadikan nabi bukan Ishak dan Yakub? Nggak nyambung kamu ini, bro. Kan, Aduh, apa ini? Makanya dek, makanya kalau kamu itu belum ada gigi, jangan kau minta makan kacang. Bang, Kamu itu kita kan ilmumu, di sini kan kamu gak birori. ada kapasitas. Bukan, membahas, kamu yang tidak menampung sanggup, materi kamu Quran. yang tidak bisa menjawab. Ayat Ya. itu sudah sangat jelas sekali adalah permohonan Nabi Ibrahim
ketika Nabi Bang, bukan Ibrahim itu yang saya tanyakan, Bang. Karena ini kan konfirmasinya di surah Al-Ankabut 27, Bang. Abang dengar nggak? Turunan-turunan Nabi itu dijadikan, diangkat dari keturunan Ishak dan Yakub. Makanya ini yang saya pertanyakan. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji. Diam sebelum saya ludahi mulutmu, diam. Saya lagi bahas kitab suci Al-Quran, firman Allah, bukan karangan-karangan. Anda turun kalau Anda masih bicara. Sudah aku bilang kau tidak punya kapasitas menampung Al-Quran, kau tanya Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Sementara kau itu asu. Mana bisa kau paham Quran? Anjing kok bertanya tentang Quran. Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang berakal. Kau tidak berakal. Jangankan otakmu kau buka, kepala nonotmu aja kau masih tutup. Apalagi otakmu. Kau bahas lagi Al-Quran, kau bertanya. Giliran kau dikasih jawaban, kau seakan jauh lebih pintar. Makanya kurangi makan dedak. Jangan terlalu banyak makan babi, supaya otakmu itu tidak bebal. Kau bertanya tentang Quran, kami menjawab dengan pola Quran, bukan menjawab dengan pola Bible. Kau dengar kalau setelah kau bertanya. Al-Quran mengatakan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kemudian ketetapan, beberapa kalimat. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman kepada beliau, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku mohon juga wahai Tuhanku, dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya itu ada yang menjadi rasul, yang membacakan kemudian ayat-ayatnya kepada manusia. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma atarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Itu ayat berapa itu, Ustaz? 125, 126. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang beriman di antara mereka kepada Engkau, kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah menjawab, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, jadi siapa yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Makanya kalian itu senang di bumi ini. Karena itu sudah didalilkan oleh Allah Al-Quranul Karim. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail, lalu mereka kemudian berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Nah, makanya saya bacakan tadi dalil itu. Ya Tuhan, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji. Dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Maka diutuslah seorang rasul di antara kalangan Nabi Ismail yang membacakan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kitab suci Al-Quran dan hikmah yaitu hadis atau sunnah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Innaka antal azizul hakim. Yang tadi itu yang kubaca, yang kutunjukkan samamu. Jadi Nabi Ibrahim keturunannya menjadi nabi, itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kajian tinggi. Kristen makan babi pakai suka colok pantat babi mau belajar tentang Al-Quran. Ngeyel ditanya ngeyel, kau bertanya kau duduk aja di situ, duduk kau tenang itu mendengarkan, kau gratis tidak ada perpuluhan di sini. Kau bertanya kau duduk aja di situ. Saya kerahkan ingatanku untuk mengingat-ingat ajaran-ajaran dari Al-Quran. Orang sudah setengah mati berpikir, bukannya mendengarkan malah gedebuk mengganggu. Kau duduk setelah kau bertanya. Karena kalau kau ditanya tentang Bibelmu, kau nggak nyambung. Disuruh Kristus mana, Paulus pula yang kau bahas. Kristus adalah, yang tanya situ siapa? Belum lagi kau bilang Kristus itu cuma satu, matamu suwe. Paulus Yesus sendiri mengatakan Kristus palsu. Nah, Kristus mana yang mengajarkan kemudian manusia untuk jangan menjadi hamba Tuhan? Kok penghambaan gak boleh lagi karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang mana yang memerdekakan manusia dari perintah-perintah Tuhan? Kristus mana itu yang mau mengajarkan kemudian manusia untuk jangan lagi kau menghambakan diri. Kau itu bukan lagi hamba Tuhan, kau itu anak-anak Tuhan, kau pewaris surga. Pret. Itu pekerjaan iblis tuh, datang ke Adam. Adam, ya paman, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan Semua yang ada di sini makan, jangan kau mau diatur. Justru kalau kau makan kau hidup kekal. Itu iblis. Coba kau baca Kolose 2 nomor 16. Persis dengan cara kerja iblis. Kolose 2:16 itu persis itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan, tentang minuman-minuman. Karakternya nampak kali. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Syabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Pret! Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? So cantik, so paten. Jangan lagi kau mau diatur. Anggap dirimu sudah mati. Mati apa? Mati rasa yang dilarang dimakan. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Pret. Ajaran Tuhan dibilang ajaran manusia, giliran ajaran manusia, ajarannya dia dibilang ajaran Tuhan. Diputar balikkan. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh dengan hikmat dan ibadah buatan sendiri. Tuhan yang berfirman jangan makan babi dibilang buatan sendiri. Betul-betul lah orang ini. Menyiksa diri bedeng. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup. Tidak ada gunanya tidak makan babi, tidak makan onta, tidak makan ini, tidak makan itu, kata tidak ada gunanya. Karena itu hanya memuaskan hidup duniawi. Justru yang makan babi, makan kaki meja, makan kaki pangku, plek sepeda, oli bekas, minum, itulah yang mau memuaskan hidup duniawi, tuyul. Pintar kali balik semua kenyataan. Firman Tuhan dibilang perkataan manusia. Aneh memang ajaran ini.
Habis itu umatnya datang ke sini mau bertanya tentang Al-Quran, dijelaskan malah dia ya lebih pintar. Ini kalau tidak ada Nora di sini saya sudah lari dari Komal ini. Malas saya lihat oten-oten yang naik, malas semua. Ayo silakan dinaikkan yang sedikit agak punya otak. Yang tadi itu sama sekali nggak ada, udah bocor halus, bocornya banyak kali. Kiri kanan malah. Bang. Nggak ada lagi Oten minta naik, Bang. Paksa di tetanggamu banyak oten suruh masuk. Itu cari mati kita, Bang. Aduh, ayo Kristen yang mau diskusi, naiklah. Tapi kalau kita mengharap Oten yang jujur, yang apa, susah. Naiklah. Udah ngantuk pula, weh. Naik. Oke. Ini udah naik dia. Ayo naik. Yang ikut demo kemarin ya, silakan naik ke sini. Yang demo kemarin tuh. Naik, yuk. Naik, nggak ada yang mau naik, woi. Cuman lah ini. Padahal udah banyak ini di share-share ya. Nggak ada yang berani Oten sini naik. Entah. Ini yang nantang aja nih si ini nggak berani naik ke sini. Masalah perpuluhan. Temanya dihapus saja, Kang. Ayo naiklah. Bang Zuma nanti apa kok? Yang banyak itu saya yang ditantangin malahan, bukan Bang Juma. Ya, mereka pansos. Suruh ke sini, Dek. Suruh naik ke sini. Enggak, mereka ngajaknya hatuha Bang. Kemarin saya di Komal Pastor Loading, terus disamperin pendeta siapa itu dari itu mau hatuha. Oke boleh, aku bilang. Kapan waktunya tentuin aja, aku bilang. Tapi jangan tumburan sama kerjaanku, aku bilang. Iya, naik aja oten-oten ke sini coba. Sama Dinda ini, Arom diskusinya. Kita pensiun aja dulu untuk malam ini. Oh iya, kita diam aja. Palingan tim hore lah kan. Malam ini saya mau mendengarkan Bang Juma khutbah kok. Khutbah. Itu ada nggak solusi itu pertanyaan saya itu, Dek? Terkait Nabi yang akan datang tuh. Ada nggak solusinya itu? Solusi di mana itu maksudnya? Di Bible, di Bible. Mana? Di Bible. Ya nggak ada lah. Kalau di Bible nggak ada lah. Di Bible kan selesai di Yesus. Ya, berarti memang terputus kan cerita itu? Terputus. Ya, terputus. Betul sekali. Ayo, naikkan satu orang. Nah, ini dia. Halo, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Bagaimana cerita tentang pembelanjaan yang kemarin dokumen kita itu apa sudah diselesaikan semua? Baru ditanya gitu kabur. Muslim dia. Kaget kebetulan dia punya arisan belum terbayar. Kaget dia trauma. Tahu pula Bang Zuma ya. Kan kebanyakan ibu-ibu arisan. Ayo Kristen yang mau naik silakan. Kita baik kali mereka. Ya udah kalau gitu aku turun dulu silakan. Lanjut. Gimana Bang? Kuenya udah siap Bang? Tapi saya perhatikan ini Kristen sebagian ya, yang tadi terutama yang naik atau yang sering diskusi sama Banyuma itu ya. Dia kalau tentang Al-Quran ilmunya sangat
mumpuni gitu loh, menguasai banget Al-Quran gitu. Bukan ilmunya, pertanyaan-pertanyaannya. Ngeyelnya itu, wah kurang aja. Hebat kali ngeyel. Lanjutkan dah. Ya, metode mengelabuinya sangat tinggi karena pengaruh ya sibilisis itu tadi gitu. Giliran ditanya tentang Bible-nya, hilang semua. Bagaimana cara ngelesnya? Nah, itu sih dari saya menyimak tadi ya. Gimana cari impas? Bang Arom dulu kan pernah tuh menjadi ada misi ya, ada misinya bagaimana mencari kesalahan Al-Quran dan hadis ya. Nemu nggak Bang Arom dulu? Ada tanda-tanda nemunya nggak kesalahannya? Ya kalau nyomot-nyomot doang mah dari hadis-hadis palsu banyak ya. Dari ulama yang banyak. Cuman kan patokan kita tetap Al-Quran dan hadis kan. Kecapean nggak? Kecapean nggak mencari kesalahan Al-Quran? Capek enggak, asal mau berusaha nyari aja. Tapi ya dari yang ini, dari yang palsu-palsu hadisnya. Oh, Banyak betul. Yang doif. oh yang edit-editan orang. Doif, ulama-ulama yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu banyak kok. Dulu Bang Arom ada timnya ya? Belum dibentuk tim dong, kan masih mempelajari. Oh, masih kata Ibu Karyana one man show. Apa one man show? Ibu Karyana kan istilahnya one man show. Iya, buat apa cari yang palsu? Karena yang awam-awam itu nggak ngerti hadis biasanya, jadi gampang dijebaknya. Oh gitu. Tapi antum kan sempat terpengaruh dulu ya? Bang Arom? Sempat terpengaruh dulu. Iya kan itu memang punya sayanya, ajaran sayanya. Oke, baik lanjut lagi kalau begitu. Pak Sarir suruh saya diam lagi. Makasih Pak Sarir, saya diam lagi. Yang Kristen, Jadi- ayo silakan naiklah. Sebenarnya banyak di pelosok-pelosok itu Bang Handi yang nggak ngerti apa-apa, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari buku. Itu ketika kita bilang ini hadisnya ada, ditunjukkan ulamanya ini, ya nurut aja mau gitu loh. Padahal sanadnya nggak jelas gitu. Rujukannya nggak jelas, padahal udah saklek sih kalimatnya. Kutinggalkan dua perkara kan, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Udah, kalau nggak sesuai ya kembali lagi aja ke Al-Quran dan sunnah, selesai. Kita himbau naik-naik tapi nggak naik-naik ya. Cumananya, aduh. Ayo yang mau diskusi, Aldos naiklah. Kau nih tapping-tapping di bawah macam hebat lah kau. Wah, Akbar. Nah, nih. Halo Manisan. Halo Manisan. Halo, Ya, selamat malam Pak. Agama apa Pak? Kristen. Selamat malam. Alhamdulillah. Protestan? Iya, Katolik? Protestan. 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 Ya, sebentar saya bangunkan dulu Bang Zuma. Bang? Dengan saya Dinda Arom dulu, Dinda Arom. Aku mau nyimak. Oke, Bang Arom. Silakan Arom.
Dia pun nggak mau, Bang. Nggak mau kalau malam saya bang, cuma malas kalau malam. Abang lah, Bang. Ya, silakan Bang Manisan. Mau bertanya silakan. Oke. Silakan Bang Manisan. Halo, Bang. Ini diskusi tentang apa, Ibu? Tentang apakah Kristen Lama. pintar? Hah? Kenapa Apa, ini Bang? judulnya apakah Kristen pintar? Ya, apakah Kristen pintar, Bang? Pintar. Oh, pintar. Nah, bagus. Kalau pintar abangku, siapakah nabi yang akan datang yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi berdasarkan dengan data di dalam Yohanes 1 itu? Gini Pak, Silakan. masalah pintar seseorang tentang agama, ya kan? Berbicara pintarnya, umat Islam pintarnya apa bang? Terus umat Kristen pintarnya apa? Pintarnya tidak bisa diukur tentang nabi atau siapapun itu, tetapi cara dia menghargai orang itu sudah pintar Pak. Iya. Enggak, ini kan kita lagi cari saudara kita yang pintar, yang bisa menerangkan ke kita terkait dengan nabi yang akan datang, yang diucapkan pada zaman Yesus, bahwa akan ada nabi yang datang di zaman yang akan datang setelah Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 1. Ada Yesus di situ, tapi orang-orang masih menunggu nabi yang akan datang. Nah, nabi yang akan datang ini siapa menurut abang ini? Yesus sudah janjikan akan datang kedua kalinya. Itu lain abangku, itu lain. Di dalam narasi yang ada dalam Yohanes itu bukan Yesus, tapi pribadi lain yang akan datang kemudian, yang disebutkan ditunggu oleh para imam Yahudi dan orang-orang Lewi. Nah, Yesus di antara mereka sudah mereka terima sebagai Mesias, Elia sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, yang satu ini adalah ke Posyandu minta diimunisasi karena belum cukup umur diskusi dengan kita. Itu loh bang, yang mau dicari di sana. Siapakah nabi yang akan datang? Nah sayangnya pendeta nggak diimunisasi, imunnya turun ketika ditanya yang bisa menghantarkan kepada kewarasan. Tuh. Mana dia, Bang? Baru kutipan sebut. Posyandu mau diimunisasi. Tadi aku dengar kan, yang satu kurang umur, kok bisa kayak lari ke situ? Aku lihat layar udah nggak ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana disuruh diskusi orang belum ada ilmu? Makanya Dindarum kutanyakan. Nah itu di dalam Bible tentang Nabi yang akan datang itu kan disebutkan oleh orang-orang pada masa itu. Mereka sudah tahu Yesus, mereka menyaksikan Yesus, dibaptis, bla 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 dan seterusnya. Akan tetapi mereka masih menunggu Nabi yang akan datang. Berarti bukan Yesus. Yesus itu Mesias. Ada 3 yang mereka tunggu. Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang itu mana? Ini Esrasoro ini harus turun tangan. Tapi sama aja sih. Ilmu juga nggak ada. Aduh, saya pikir abang, loh kok temanya lari ke anak kurang umur. Kurang imun. Kurang imun ya. Mau diimunisasi. Ternyata udah turun. Aduh. Kita sapa nih. Seva. Halo Seva. Ada dulu teman
ada dulu teman WA namanya Pendeta Seva. Dia janji saya belajar, Bang Suma. Kalau saya sudah tamat belajar, saya akan cari saudara, saya akan kejar saudara, dan saya akan puaskan diri saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saudara. Oke, silakan. Berapa tahun? Gak usah kau tanya, yang jelas kalau aku sudah kuasai semua bibelku, kitabku, aku akan datang mencari saudara. Baik, saya sementara nyusun materi untuk Bang Suma, kata dia. Sampai sekarang udah berapa tahun tak nongol-nongol Pendeta Seva. Mana tahu udah meninggal, Bang. Kupikir tadi beliau itu. Gak ada loh, Bang. Tak kemana mereka ya? Takut kayaknya gara-gara lihat aku marah semalam. Ditambah lagi imun. Tapi gini Bang Juma, mau tanya Bang Juma. Siap. Di Al-Quran itu kan banyak surat-surat tuh. Ya. Ada Al-Baqarah, seterusnya Al-Imran, segala macam. Iya. Itu surat-surat itu memang turunnya berdasarkan barengan sama wahyu, atau memang dituliskan suratnya ini sama manusia, atau memang dari Allah yang bilang ini suratnya Al-Baqarah gitu. Itu gimana? Maksudnya bersama dengan wahyu maksudnya? Ya kan ada surat Al-Baqarah, isinya tentang apa, Al-Imran, kemudian tentang apa. Nah, surat-surat itu dituliskan berdasarkan apa gitu loh. Oh iya. Kalau nama surah dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah para ulama kita menyebutnya hal-hal yang bersifat tauqif, ya, berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah melalui ilham atau wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah yang kemudian memberikan kesepakatan tentang penamaan surah ini. Tapi segala sesuatu yang menjadi keputusan Rasulullah itu pasti adalah ilham dari Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, jadikanlah surah ini, ayat ini, nama surahnya ini, nggak ada. Itu benar-benar adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah melalui wahyu Allah. Kalau Bible kan dulunya belum ada judul perikop tuh. Iya. Masih tulisan langsung full. Barulah tahun 1200-an barulah dibuat judul-judul perikop kan. Iya. Gitu. Oh, bukan manusia yang ngisi judulnya ya, tapi perintah langsung. Iya. Itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk langsung dari Allah. Seperti itu adanya. Tapi Al-Quran itu kelebihannya, nama surah itu betul-betul kandungannya mengulas nama surahnya. Seperti surah Maryam, maka isinya diulas itu tentang Maryam. Kemudian Ali Imran yang dibahas itu tentang keluarga Imran. Al-Baqarah membahas tentang sapi betina. Itu mencerminkan, berbeda dengan kitabnya saudara kita Kristen. Namanya Lukas tapi tidak bahas Lukas. Ya kan bukan dia yang nulis, Bang. Namanya Matius tapi bukan bahas Matius. Jadi sama seperti apa ya, toples tertulis kacang, begitu dibuka ulat sagu isinya. Lain sampulnya, lain isinya. Beda dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Oke, silakan. Jangan-jangan benar-benar pengaruh yang semalam itu ya teman-teman ya. Enggak Guru. Emang sebelumnya juga kan OT-nya udah nggak pada berani. Atau mereka lagi taraweh. Doa malam. Bang Andi imamnya tuh.
Ya Giti. Bagus namanya. Ini adiknya Bang Goto ini. Giti. Kalau yang bungsu namanya Gete. Goto Giti Gete. Giti. Emang udah pada mikir kayaknya otenya, percuma diskusi juga. Setiap diskusi pasti ada yang mualaf. Gitu ya. Ya tiap diskusi pasti ada yang mualaf gitu. Mungkin pada mikir kali. Karena gini sih, kalau Bang Juma bertanya, kemudian lawan diskusinya nangkep pertanyaan itu, jawab sesuai dengan pertanyaan, ya pasti pindah, yakin. Makanya harus diputar dulu, biar nggak menjawab itu, pura-pura nggak nyambung. Kayak tadi. Ya. Betul-betul tidak nyambung. Ditanya Kristus mana yang mengajak manusia untuk lepaskan diri dari kuk penghambaan. Karena kalau nyambung pindah pasti. Iya sih, minimal dia ini agnostik, ateis. Ateis. Bang Coba ini. Ada nggak di pendeta? Oh, iya Garuda. Kemana sih ini si bibir merah, turun dia? Kepental kali, ada telepon tadi terjeda. Mau disuruh bersaksi, tadi nggak jadi. Ya Putra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkhusus ini dulu untuk Arom ini, saya mengucapkan selamat. Sudah jadi mualaf. Alhamdulillah. Terus terang, astagfirullah. Saya jadi terharu. Iya. Dan sering juga saya dengar, astagfirullahaladzim. Saya terharu bangga, mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin Bang. Dan semua apologet Islam semua selalu juga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu doa saya selalu. Amin. Sebab apapun yang kita lakukan istilahnya, kalau Allah taala tidak meridhoi, wallahu a'lam bishawab. Makanya kita mintalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Astagfirullahaladzim. Cuma itu saya mau sampaikan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erik naik aja, Mbak Erik ini Pak. Iya siap Pak. Ya minta doanya lah teman-teman juga semua ya. Semoga subhat-subhat yang sebelumnya saya pelajari bisa saya jawab ke mereka semua ketika saya diskusi sama mereka hatuha lah. Terutama sama 3 pendeta ini yang ngajakin saya diskusi nih, hatuha. Siapa? Ya kemarin ada sih khotbah itu. Khotbah populer bukan pendeta dia mah. Katanya pendeta. Penginjil, bukan pendeta. Itu sama Bang Juma pernah dulu 1 ronde kabur. Siapa Kang? Si khotbah populer itu yang pakai kacamata itu, khotbah populer. Dia pengennya PK terus. Dulu naik ke rumahnya Gurunda, dulu waktu Gurunda sering buka komal ngelayanin satu-satu, cuma 1 ronde kabur. Iya, kalau aku buka sendiri ini Kang, nggak ada yang datang. Islam semua yang naik. Iya pusing liatnya. Moderator yang pusing itu. Islam semua yang naik. Coba nanti kita buat sesi untuk genset naik bertanya kan. Iya setuju itu. Kebanyakan dari kalangan muda sih sekarang kayak Bang Stefanus tuh. Masih muda banget. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu Masya Allah beliau itu dia kan Cindo
Tapi masih rahasia, dia belum ini Gurunda, orang tuanya belum pada tahu. Belum pada tahu, tinggal ibunya kan. Beliau sudah mualaf. Sudah kan Gurunda yang syahadatin. Aduh lupa saking banyaknya Gurunda ini. Saking banyaknya yang mualaf, lupa Gurunda. Yang kemarin saya temuin sama Julius itu, Masya Allah beliau. Oh iya. Mirip banget sama Bang Julius itu. Berarti sama-sama orang Afrika dong. Afrika, orang Cina, Afrika. Oh iya, sorry. Oh. Bang Erik naik, Bang Erik, cita-citanya keren Bang Erik ini Gurunda. Dia pokoknya nggak mau membebankan orang-orang Muslim kalau dia mualaf. Pengennya kalau dia mualaf itu malah dia yang ngebantu orang Muslim dan ngebantu orang-orang mualaf. Malahan dia buka loker untuk para mualaf sama orang Muslim yang pengen kerja di tempatnya dia, bisa Gurunda di restoran, di mana lagi tuh Bang Erik, showroom, sama di ini apa satu lagi tuh, itu keren Bang Erik, Masya Allah. Di Jakarta ya? Di Sukabumi beliau, tapi kalau restorannya di Bogor, ininya di Sukabumi yang lainnya. Oh iya. Aku mau melamar di situ deh, biar aku bisa dekat dengan orang tuanya. Masya Allah. Ya Aldos, Lama-lama diskusi kan sama orang tuanya.